在这一窝放肆！本座的灵魂之力虽然没有古婴长老的，不要！异魂印，移魂。是吗？您不知道，原来秦某就先告辞了。我和千雪还有要危险重重，只为想和二位。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-537. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 536. Kemarin pertarungan sengit masihlah terus terjadi di antara Qin Chen berhadapan dengan Kaisar Changwu. Terlihat dengan begitu jelas kalau Qin Chen berhasil memberikan beberapa tekanan kepadanya, sampai-sampai Kaisar Changwu terus memaksa perisainya yang telah rusak untuk bisa menahan serangan Qin Chen. Pada akhirnya, Qin Chen pun telah berhasil melancarkan serangan kepadanya dan melukai beberapa bagian tubuh Kaisar Changwu. Kesal telah diperlakukan seperti itu membuat Changwu tidak punya pilihan lain. Ia pun menggunakan teknik rahasia dari Kekaisaran Xuan Yuan. Alih-alih takut, Qin Chen justru terkejut. Pasalnya, teknik itu adalah ciptaannya sendiri. Jadi sudah sangat jelas kalau Qin Chen tahu di mana saja titik lemah dari teknik tersebut. Pada awalnya, Kaisar Changwu masihlah meremehkan Qin Chen dan meyakini ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya dia pun terkejut karena tekniknya dengan mudah dipatahkan oleh Qin Chen. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kini adalah giliran Kulodao untuk menyerang Kaisar Changwu. Serangan pengorbanan jiwa pun telah dia gunakan. Sadari itu sangat berbahaya, Changwu pun mencoba untuk melakukan sesuatu, yang mana seketika saja muncullah kekuatan yang begitu besar. Kemungkinan itu adalah kekuatan darah pelindung yang Changwu miliki. Kemunculan sosok ini tidaklah main-main, karena kekuatannya cukup besar. Tapi bagi Kulodao itu tidak ada apa-apanya. Ia pun meminta mereka untuk tidak sombong di tempat ini, karena bagaimanapun ini adalah tanah terlarang klan iblis. Jadi tentu dirinya sangatlah diuntungkan dalam pertarungan tersebut. Kulodao akan menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang ia miliki. Energi yang melimpah di tempat tersebut mulai Kulodao gunakan untuk bisa menghukum Changwu. Tidak mau berdiam diri saja, ia pun segera membentuk pertahanan supaya bisa menahan serangan tersebut. Tapi apa yang Kulodao lakukan benar-benar di luar perkiraannya. Sosok ini pun penasaran siapa yang telah berani melakukan hal ini kepada keturunannya. Kulodao tidaklah menjawab dan langsung saja melakukan serangan untuk bisa menghancurkan formasi pertahanannya. Hal tersebut berhasil dan kini Kulodao pun kembali menggunakan teknik pengorbanan jiwa untuk bisa menyerap kekuatan dari sosok tersebut. Akhirnya ia pun sadar kalau dia sedang berhadapan dengan iblis. Kulodao membenarkan hal itu dan kini kekuatannya akan menjadi miliknya. Dengan begitu mudahnya, Kulodao pun melakukan penyerapan terhadap kekuatan tersebut. Dan kini Changwu sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Berkat kekuatan ini, tentu kekuatan jiwa Kulodao akan kembali meningkat. Ia sama sekali tidak kecewa karena meskipun tidak dapat memakan darah dari penetua Guing, namun ini tetap merupakan kekuatan dari seorang Martial Emperor. Jadi pasti memiliki efek khusus pada kekuatan jiwanya. Di tengah tawa Kulodao, Changwu pun baru tahu kalau ketua Gofeng yang dirinya kenal atau disebut sebagai penetua Guing telah mati di tangan Kulodao.
Mengetahui kebenaran itu tentu saja membuat Changwu marah besar. Sebuah ledakan kekuatan pun dia ciptakan, yang mana ini tentu saja mengejutkan Qin Chen. Hanya saja Changwu tidak niatan untuk melawan karena dia hanya ingin kabur saja. Tentu Claude tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Hal yang sama juga Qin Chen lakukan. Ia segera mengaktifkan formasi yang sudah sejak tadi dia ciptakan. Dengan begini Changwu tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi. Selain itu, rantai Claude juga telah berhasil menahannya. Qin Chen dan Claude ingin melihat apa yang bisa Changwu lakukan. Berhubung ia sudah tidak bisa melawan, maka Qin Chen langsung saja menggunakan mata ilahinya untuk bisa masuk ke dalam kesadaran Changwu. Di dalam sana, Qin Chen dan Changwu kembali melakukan pertarungan. Karena bagaimanapun, Changwu masihlah belum ada niatan untuk mengakui kekalahannya. Meskipun ini adalah lautan kesadaran Changwu, namun Qin Chen tidaklah takut dan langsung saja memberikan perlawanan kepadanya. Bisa dikatakan kalau Qin Chen lah yang mendominasi. Karena bagaimanapun, Changwu tidaklah bisa memberikan perlawanan apapun kepadanya. Alhasil, setiap serangan yang mengarah kepadanya tidaklah bisa Changwu hindari. Yang mana padarnya jiwa Changwu pun telah berhasil Qin Chen lukai. Ini juga telah membuat Changwu tidak sadarkan diri. Qin Chen masihlah belum berhenti dan akan menggunakan teknik pemburu jiwa agar bisa menjadikan Changwu sebagai bawahannya. Namun kali ini ada yang berbeda, sebab terlihat kalau Qin Chen memasang beberapa hal pada segel jiwanya. Setelah melakukan proses yang cukup panjang, padarnya Qin Chen pun telah berhasil memasang segel jiwa pada diri Changwu. Dan begini dia pun merasa begitu lega, sebab jika bertemu dengan pria berjubah hitam lagi, segel jiwa tidak akan ketahuan. Claude memberikan pujian kepada kemampuan Qin Chen, karena susunan jiwanya sangatlah sempurna. Ini bahkan tersembunyi jauh di dalam sana. Sesaat kemudian Changwu pun telah sadarkan diri, yang mana dia pun memanggil Qin Chen sebagai tuan. Ketika itu Qian Su pun tiba-tiba saja datang dan akan menyerang Changwu. Untung saja Claude bisa menahan serangan tersebut. Claude pun memberitahu kepadanya kalau Qin Chen telah berhasil menjadikan pria ini sebagai budaknya. Jadi Qian Su tidaklah perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Mendengar hal ini membuat Qian Su senang. Claude meminta Changwu untuk memanggil Qian Su sebagai kakak ipar. Mendengar hal itu tentu saja membuatnya malu. Sedangkan Qin Chen sendiri merasa begitu kelelahan. Tapi dia tidaklah bisa menunjukkan semua ini di hadapan Qian Su. Di sini Qin Chen menanyakan mengenai gadis suci dari sekte iblis ilusi dan murid guntur angin. Changwu memberitahu kalau putri suci dari sekte iblis ilusi mereka sangatlah tidak puas. Jadi dia pun diutus untuk melakukan pelacakan secara diam-diam, yang mana mereka takut adanya bahaya. Qian Su pun menjadi terkejut pasalnya Chen Sisi dalam bahaya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Wanita yang sedang mereka bicarakan tadi adalah Chen Sisi dari sekte iblis ilusi. Dan dia juga adalah gadis yang selalu berada di sisi Qin Chen. Claude pun segera memukul Changwu karena dia tidak mau Qian Su mendengar hubungan tuan mudanya dengan gadis lain. Jadi Changwu itu hanya perlu mengatakan siapa musuh Qin Chen. Qian Su pun hanya tertawa melihat tingkah laku mereka. Claude pun meminta kakak iparnya untuk tidak mendengarkan apa yang sebelumnya Changwu katakan. Sebab di hati tuan mudanya hanya ada Qian Su seorang. Bahkan ketika mereka berada jauh dari Qian Su, tuan mudanya ini selalu mengkhawatirkan kondisinya. Mereka bahkan terus melakukan pencarian untuk bisa segera menemukannya. Mendengar hal itu, membuat Qian Su ingin memastikan apakah itu benar. Baru saja Qin Chen ingin menjawab, Claude langsung membenarkan hal itu, karena tidaklah mungkin dirinya berbohong kepada kakak iparnya. Hal ini pun membuat Qian Su benar-benar senang karena Qin Chen sangatlah peduli kepadanya. Melihat kemesraan mereka tentu saja membuat Claude merasa senang. Ia pun ingin pergi agar tidak mengganggu mereka.
您不知道。原来 Hanya saja Qiansu tidak ingin bermesraan dulu sebab mereka harus pergi untuk menyelamatkan Chen Sisi dan yang lainnya. Karena bagaimanapun Qiansu dan Chen Sisi sudah saling kenal cukup lama. Jadi Kulodao tidaklah perlu khawatir dia akan cemburu. Ia tidak ingin kelompok Feng Lei berbuat macam-macam kepada Chen Sisi. Mendengar hal itu membuat Qin Chen paham. Jadi dia pun meminta Chang Wu untuk segera melakukan pencarian kepada Feng Lei. Jika dia berhasil menemukannya, maka Chang Wu bisa langsung menghubungi mereka. Sedangkan untuk Kulodao atau Yongyan diminta untuk kembali ke kuali penekan iblisnya. Dengan berat hati, Kulodao pun kembali dimasukkan. Ini semua Qin Chen lakukan karena dia telah menyadari kedatangan dari Zhao. Melihat Qin Chen yang baik-baik saja membuat gadis ini terkejut. Qin Chen pun bertanya apakah Zhao menginginkan dirinya dalam masalah. Tentu saja Zhao tidaklah pernah berpikiran seperti itu. Karena bagaimanapun yang melakukan pengejaran kepadanya adalah Kaisar Chang Wu. Qin Chen pun menjelaskan kalau Chang Wu tidaklah bisa mengalahkan dirinya. Jadi dia itu memilih untuk melarikan diri. Sebenarnya Zhao masihlah penasaran, sedangkan Qin Chen berencana untuk pergi dari tempat itu. Namun Zhao mencoba untuk menghentikan mereka, karena bagaimanapun tempat ini sangatlah berbahaya. Jadi dia itu ingin ikut pergi bersama mereka saja. Hanya saja Qin Chen tidaklah bisa membawa Zhao dulu, sebab dia dengan Qiansu masihlah memiliki urusan yang harus diselesaikan. Alhasil Zhao pun tidak bisa mereka bawa. Ini tentu saja membuat gadis tersebut kesal. Tapi dia itu berencana untuk mengikuti mereka secara diam-diam. 周姑娘希望秦不是在追杀你吗？秦某就先告辞了。我和千雪还有要危险重重，只为想和二位。 Kembali kepada Qin Chen dan Qiansu, di mana saat ini mereka sedang mencari keberadaan Chen Sisi. Qin Chen yang juga merasa khawatir pun berencana untuk mengeluarkan para serangga rohnya. Tapi mereka itu tengah tertidur. Sesaat kemudian mereka pun berhenti karena Qiansu yang kelelahan. Qin Chen pun memintanya untuk memakan buah 7 warna. Qiansu pun paham dan sadar jugalah dia pun mengkonsumsi buah tersebut. Seketika saja Qiansu bisa merasakan efek yang luar biasa pada tubuhnya. Dan kekuatannya pun seketika saja pulih. Bagi Qin Chen, buah ini sangatlah unik. Bahkan jika mereka memakan 5 buah itu sekaligus, akan membawa mereka naik ke tahap Martial King tingkat menengah. Tapi Qin Chen belum bisa memakan buah itu dulu, karena ruang di tubuhnya telah mengalami kerusakan. Jadi untuk bisa mengoptimalkan kekuatan dari buah itu, dirinya harus memakan lebih banyak buah dibandingkan orang biasa. 如何？ 5颗，居然就让你开始冲刺过，远超常人。 Di sisi lain terlihat kalau Zhao ini sudah sangat kelelahan. Ia pun penasaran apa yang sedang Qin Chen dan Qiansu cari, karena mereka berdua tidaklah kunjung berhenti. Zhao pun segera memakan buah 7 warna untuk bisa memulihkan kekuatannya. Dengan begini dirinya pun bisa kembali melakukan pengejaran kepada mereka. Xiano berpindah lagi ke tempat lain, di mana terlihat kalau ada pertarungan yang sedang terjadi. Qin Chen dan Qiansu telah berada di sana. Ia pun melihat siapa yang telah bertarung. Yang mana itu adalah pertarungan 2 murid yang tidak kita kenali. Tapi salah satu dari mereka ini bernama Ding Hongda, sedangkan pria satunya masih belum kita kenali. Hanya saja pria ini kesal dengan tindakan dari Ding Hongda yang tiba-tiba saja melakukan penyerangan kepadanya. Padahal jika sesuatu terjadi kepadanya, maka klan hantu surgawi akan menghukumnya. Tapi Ding Hongda tidaklah peduli, yang membuat pria ini pun mau tidak mau akan melancarkan serangan rahasia kepadanya. Yang tentu itu adalah langkah 1000. Ding Hongda tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Alhasil sebuah serangan pun dia lancarkan, yang mana serangan ini pun akan terus-menerus melakukan pengejaran kepadanya. Pria ini mencoba untuk menghentikan senjata Ding Hongda, akan tetapi itu terlalu sulit. Alhasil dia pun hanya bisa terus melarikan diri saja. Sedangkan Ding Hongda hanya perlu melemparkan senjatanya, sampai akhirnya serangan itu malah mengarah kepada Qin Chen. Yang tentu saja dia itu akan menerima masalah yang besar. Mereka berdua sepertinya mengenali Qin Chen.
Namun sayang sekali, episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Qin-chan telah memberikan bantuan kepada pria ini, yang membuat Ding Hongda berencana untuk melarikan diri. Akan tetapi Qin-chan dengan sangat mudah menahannya. Alih-alih memohon ampunan, dia justru memberikan ancaman kepada Qin-chan, yang tentu saja itu merupakan kesalahan yang besar. Qin-chan pun berencana untuk menghabisinya, yang seketika saja membuat Ding Hongda ketakutan karena pedang Qin-chan berada tepat di hadapannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.